Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Anda. Para pelajar semua, kita mulai saja materi yang akan disampaikan sekarang. Materi yang akan disampaikan sekarang yaitu bab 2, itu sudah disampaikan di video sebelumnya. Kita masuk ke bab 3, ada beberapa materi di bab 3, dampak kolonialisme dan imperialisme. Materinya kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, kita mulai saja materi di bab 3, dampak kolonialisme dan imperialisme. Kita lihat para sahabat, para pelajar semua, dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang sangat merusak dan sangat sekali menderita bangsa Indonesia. Kita mulai saja. Dampak kolonialisme, pertama ada dampak politik dari pemerintahan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan pendidikan. Materi yang sudah disampaikan, 3 materi ini ada di video sebelumnya. Kemarin tentang sosial budaya, kita masuk pada dampak kolonialisme dan imperialisme pendidikan. Kita lihat, rakyat Indonesia begitu semangat memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Tapi di zaman penjajahan sangat sulit untuk mengikuti pendidikan atau sekolah di zaman kolonialisme atau zaman Belanda. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Perkembangan pendidikan di masa kolonialisme tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang berlaku mulai sejak awal abad ke-20. Pada masa ini muncullah sekolah-sekolah yang didirikan pemerintahan kolonial, yang didirikan kaum intelektual pribumi. Sekolah kolonial. Mana saja sekolah kolonial? Yang pertama, Eerste School, Tweede School, Holland Indie School, Mulo AMS dan HBS. Terus ada juga sekolah pribumi. Sekolah pribumi kita lihat di sini nih. Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren. Para pelajar semua, para sahabat semua, kita bahas materi tentang sekolah di zaman kolonialisme atau zaman penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada sekolah kolonial. Itu di Indonesia. Ini ada beberapa yang boleh dilihat, ini ada beberapa yang menjadi awal adanya sekolah di Indonesia pada masa penjajahan. Kolonialisme di zaman sekolah zaman kolonialisme, pendidikan kolonial. Para pelajar semua, para sahabat semua, zaman pendudukan Belanda. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan, baca, tulis, dan hitung sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini berhenti, digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan berbasis keagamaan. Nah, para pelajar semua, kita lanjutkan. Ini ada Gedung Stovia menjadi awal atau cikal bakal pendidikan di Nusantara. Tapi ini sulitnya untuk mengikuti pelajaran, sulitnya untuk sekolah bagi bangsa pribumi atau rakyat biasa. Para pelajar semua, para sahabat semua, kita lanjutkan ke pendidikan berikutnya yang ada di Indonesia. Pada akhir era abad ke-19, awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih struktur pada rakyat Indonesia, yaitu yang pertama ada sekolah dasar bagi orang Eropa, ELS atau European Lager School. Yang kedua ada HIS, Holland Inland School, sekolah dasar bagi pribumi. Nah, kalau bagi pribumi ini sekolahnya namanya HIS, Holland Inland School. Warga pribumi boleh sekolah.
Ini orang Eropa, beda lagi ELS. Terus ada MULO. Nah, ini terkenal di zaman dulu, di zaman masa kolonial, itu sekolah MULO. MULO itu Mir Gebreit Layer on der Witz. Nah, sekolah menengah kalau sekarang mungkin bisa SMP, bisa SMA. Di zaman sekarang, di zaman dulu sudah ada, di abad ke-20-an. Ada AMS. Nah, sekolah AMS ini sekolah atas atau SMA gitu ya. Terus juga ada sekolah School pra-universitas. Burger School, ini HBS. Di Indonesia sudah ada jenjang pendidikan formal. Ini nama-namanya. Dan tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Nah, tujuannya pada saat itu, Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia dan juga ingin mengembangkan di bidang pendidikan. Tujuannya mungkin supaya lebih mudah ketika bangsa pribumi masuk bekerja di pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa perguruan tinggi yang didirikan oleh Belanda, yang pertama ada School of Leiding van in Lens, Artsen, itu sekolah tinggi pertama, yaitu Stovia, sekolah kedokteran di Batavia. Juga ada Netherlands Indisch Artsen School, NIAS, sekolah kedokteran di Surabaya. Ditambah juga ada sekolah hukum di Batavia, ada juga sekolah teknik di Bandung atau sekarang mungkin menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, para pelajar semua, ini sejarah pendidikan yang ada di Indonesia di masa kolonialisme Belanda. Ada beberapa sekolahnya mungkin perlu diketahui dan diingat, ini sekolah-sekolahnya: perguruan tinggi, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah sampai sekolah atas. Kita lanjutkan. Para pelajar semua, pendidikan yang ada di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda ini ada beberapa hal. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda setiap tahunnya. Pendudukan Ambon dikirim ke Belanda untuk mendidik menjadi guru. Terus juga ketika Indonesia memasuki tahun 1627, terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada atau sekitar 1.300 siswa. Nah, tidak berhenti sampai di sana. Di Ambon, Belanda juga memperluas pendidikan di Pulau Jawa dan mendirikan sekolah di Jakarta tahun 1617. Memasuki abad ke-19, juga Belanda mendirikan 20 sekolah di Indonesia, ibu kota keresidenan, karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu Van de Bos membutuhkan banyak tenaga ahli, makanya didirikan sekolah-sekolah. Bahkan ada trilogi Van de Venter ya. Pertama pendidikan atau edukasi, dua irigasi, ketiga transmigrasi. Ini ketika Van de Bos membuat trilogi Van de Venter ini. Terus juga, namun itu para pelajar hanya boleh berasal di kalangan bangsawan, tidak boleh kalangan di bawah, gitu ya, ke bawah. Tadi kehidupan sosial sebelumnya kan ada video sebelumnya tentang dampak dari sosial, ada kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Nah, bagi kalangan bawah itu tidak boleh untuk mengikuti sekolah. Nah, ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari kalangan yang kemudian kalangan bawah, yang kemudian berkembang menjadi di berbagai kalangan. Sekolah ini menjadi sekolah rakyat atau yang sering dikenal dengan sekolah rakyat atau SR. Mungkin para leluhur kita atau juga karbon lah bisa dikatakan begitu, mungkin sekolah pada saat itu. Nah, ini pendidikan di pribumi. Pendidikan pribumi
Tadi sudah disampaikan, pertama ada taman siswa, yang kedua pendidikan agama, dan yang ketiga pondok pesantren. Nah, semangat ini bisa kita lihat dari Raden Ajeng Kartini yang suka membaca dan menulis, serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita khususnya. Nah, lalu Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah, yaitu sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Nah, bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya, sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun menjadi sekolah untuk semua. Para sahabat semua, masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini menjadi dasar atau fondasi pendidikan bagi rakyat Nusantara atau bangsa Indonesia dalam pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Nah, berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara ini telah dimulai sejak tahun 1596. Para pelajar semua, kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren atau pontren. Nah, ini para sahabat semua, para pelajar semua, pendidikan demi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ini ada gambar taman siswa, ini juga kegiatan pesantren di zaman dahulu kala. Jadi perjuangan rakyat Indonesia itu bukan hanya secara bersenjata, tetapi dengan pendidikan juga terus digali untuk mendapatkan ilmu supaya lebih kuat lagi negara Indonesia. NKRI, harga mati. Nah, para pelajar semua, para sobat semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dampak kolonialisme dan imperialisme pada beberapa bidang atau aspek politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga klik loncengnya supaya bisa mendapatkan video terbaru dari channel Randra. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, balik lagi.